Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 87, masih pada pembahasan al-qaulu fi adabis suhbah wal muasyarah ma'al khaliq, yaitu pembahasan tentang adab suhbah. Ya, suhbah itu memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memiliki rasa kerinduan gitu. Jadi seorang hamba yang dia memiliki kesadaran secara spiritual, kemudian dia melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Setelah itu muncul rasa mahabbah. Ya, ibadahnya dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah. Kemudian tumbuhlah as-sauq, yaitu kerinduan. Orang yang sampai pada kesadaran spiritual hingga merasakan makna suhbah yang hakiki, yaitu makna merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, ya. Sehingga ketika Allah memberikan sebuah perintah, maka sikapnya akan malu jika perintah Allah itu tidak dilaksanakan. Begitu juga ketika Allah memiliki larangan, maka sangat takut kepada Allah jika dia melakukan atau melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran suhbah ini ya perlu kita bangun di dalam diri kita supaya kita memiliki kesadaran, ya, kesadaran dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah. Nah, dengan demikian maka sikap kita semakin hari dalam beribadah akan semakin membaik kualitasnya. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi, ya, ini lanjutannya, ya. Andai kamu mengenal Allah, ya, lau araftahu, jikalau kamu mengenal Allah, haqqa ma'rifatihi, dengan pengenalan yang seutuhnya, ya, dalam mengenal Allah. Jadi ilmu pengenalan tentang Allah itu dipahami, diamalkan dan dirasakan. Gitu. Hingga akhirnya dia merasakan kemakrifahan itu. Nah, di sini haqqa ma'rifatihi. Jika seorang hamba sudah tersingkap, ya, pintu kemakrifahan mengenal Allah
dengan pengenalan yang seutuhnya, maka efeknya di sini dijelaskan oleh mu'alif, fatakhottahu sohiban, niscaya dia akan menjadikan Allah itu sebagai sohiban. Ya, ini bermakna sohib itu teman sejati. Jadi bukan berarti teman secara fisik ya, tapi kesadaran spiritual yang muncul pada diri seseorang itu ya namanya teman yang hakiki, itu dimanapun dia berada selalu bersamanya. Jadi makna sohiban bukan berarti memahami Allah dianggap sebagai teman secara fisik, bukan itu. Tapi kesadaran spiritual bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Kenapa Allah sangat dekat dengan kita? Lah yang memberikan ruh ke dalam diri kita siapa? Ya Allah. Maka simbol di dalam Al-Quran ya, ana aqrabu ilahi min hablil harib, aku terlebih dekat dari urat nadi. Ini juga makna majazi, bukan berarti Allah itu di urat nadi, tapi sebagai tanda bahwa orang itu hidup ya, berarti ada ruhnya, dan ketika ruhnya masih ada, sebagai ciri utama urat nadinya itu masih aktif. Maka ketika urat nadinya masih aktif ya, berarti ya Allah sangat dekat, artinya kita diberikan ruh sehingga seluruh organ tubuh kita bisa hidup, bisa normal, bisa aktif, mulai dari pendengaran, mulai dari pandangan, mulai dari penciuman, gerak tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita menjadi aktif karena adanya ruh. Dan ruh itu min amri Rabbi. Maka ketika sudah jelas ya bahwa hidup kita itu karena adanya ruh, dan ruh itu min amri Rabbi, kok masih belum memahami tentang ketuhanan yang nyata di dalam diri kita ya, maka itu pertanda hatinya sedang terhijab dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada pembahasan, jika seorang salik itu memahami atau mengenal makrifah kepada Allah dengan pengenalan yang seutuhnya, niscaya dia akan menjadikan Allah itu sebagai sohiban, yaitu kesadaran spiritual selalu diawasi oleh Allah, selalu ya dilihat oleh Allah, karena seluruh gerak-gerik kita, bahkan lintasan batin kita, Allah itu maha tahu. Sehingga ketika menyadari hal semacam itu, mau berbuat yang aneh-aneh itu malu kepada Allah. Orang yang punya kesadaran demikian itu mau berbuat maksiat malu, ya, mau minum minuman malu, mau melakukan maksiat yang lain malu. Karena apa? Allah menyaksikan, Allah melihat, ya. Dan jika kita memiliki kesadaran secara utuh, kemudian muncul pertanyaan, apakah pantas seluruh hidupku, matiku, ya, semua atas anugerah Allah, kemudian pantaskah aku melakukan sebuah kemaksiatan kepadanya? Gitu. Akhirnya semakin hari semakin malu,
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indikasi orang yang sudah terbuka pemahamannya, terbuka spiritualitasnya, sehingga memiliki kesadaran selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak berikutnya apa? Setelah tahu tentang hakikat Allah, Allah dijadikan sebagai sahiban, dimanapun dia berada selalu beserta Allah. Ya. Jadi tidak takut, la takhaf wa la tahzan. Tidak takut, tidak sedih, karena Allah bersama kita. Gitu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa Allah bersama kita, dampak yang akan terasa sekali, watarokta, Anda akan meninggalkan an-nasa manusia janiban dari sisimu. Itu. Jadi orang yang sudah memiliki kesadaran diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, itu dampaknya orientasi ibadahnya dan hidupnya itu semata-mata karena Allah. Sudah bergeser tidak karena makhluk lagi. Berbeda dengan orang yang belum mengenal Allah. Itu orientasi hidupnya dan ibadahnya itu banyak dilakukan karena masih melihat makhluk. Gitu. Dia melakukan ibadah, contoh berjamaah di masjid, itu yang menjadi semangat bukan lillah, tapi tidak enak sama tetangga, tidak enak sama Pak RT, tidak enak sama Pak Kiai. Gitu. Jadi tidak enaknya ini masih melihat makhluk, bukan karena Allah. Kenapa? Ya karena masih terhijab. Gitu. Berbeda dengan orang yang sudah diberikan anugerah kasaf, ya terbuka mata batinnya. Kenapa harus karena makhluk? Wong makhluk itu hamba. Kenapa dijadikan sebagai tujuan ibadah? Apakah dia bisa membalas? Ya, kalau kita beribadah karena makhluk, apakah makhluk ini bisa membalas? Tentu tidak. Nah, kenapa harus ibadah ini karena makhluk? Ini kan satu ketidaktahuan, satu keterhijaban. Nah, ini kalau ada orang ya orientasi hidup dan ibadahnya hanya karena makhluk, ya pertanda masih terhijab, pertanda tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika level ruhani kita, spiritualitas kita sudah naik kelas. Ibadah sudah mulai ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, ya, tidak terpengaruh karena dia merasakan Allah yang mengawasi, Allah yang melihat, Allah yang akan membalas segala apa yang kita lakukan. Masa bodoh soal makhluk. Ini ciri-cirinya orang yang pandangannya itu sudah lurus kepada Allah. Jadi berbuat apapun, sekecil apapun, ya di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan. Tidak perlu karena makhluk. Gitu. Lah kalau sudah sampai pada tahapan ini satu tingkatan ya kelas rohani yang sudah ya luar biasa. Artinya kalau kita sudah memiliki sikap batin yang seperti itu satu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Kebanyakan orang ya yang awam apalagi tidak tersentuh ilmu tasawuf itu sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan kepada makhluk. Gitu. Berbuat sesuatu, ya, kalau orang yang masih karena makhluk, pasti akan berhitungan. Saya kalau berbuat ini, nanti dapat apa? Gitu. Saya mau berbuat ini, nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Nah,
Maka pandangan yang seperti ini artinya pandangan yang masih terhijab, belum mampu memandang Allah secara hakiki, bahwa Allah selalu memperhatikan kita, memperhatikan gerak-gerik kita, seluruh tingkah laku kita, ibadah kita, aktivitas kita. Maka kita bersyukur kalau pemahaman kita sudah bergeser. Oh iya, sudah tidak karena makhluk lagi. Sudah mulai muncul keikhlasan. Walaupun hanya mengambil batu dari jalan, waktu mitil ada anitorik, ya, itu sudah lillah karena Allah. Menolong orang juga sudah lillah, tidak melihat kalau saya nolong si A nanti saya dapat apa gitu. Nah, kesadaran yang demikian ini satu anugerah yang luar biasa, dan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka levelnya ya menjadikan Allah sebagai sohiban, ya, yaitu merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu rasanya malu. Misalnya kalau saya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, gitu, malu kepada Allah kalau rasanya masih berani maksiat kepada Allah, gitu. Karena Allah mengawasi seluruh gerak-gerik batin kita. Gitu. Kemudian selanjutnya, fa'ilam takdir, ya, kalau level ini Anda tidak mampu, ya, fa'ilam takdir, maka apabila kamu tidak mampu ala dzalika tersebut, fi jami'i auqatika, pada seluruh waktumu, gitu, fa iyyaka, maka hendak berhati-hatilah, antakholla, yaitu hendak mengosongkan, ya, lailaka, malammu, wa naharoka, dan siangmu, an waktin, dari waktu, tahlu, yang kosong, fihi, di dalam waktu, limaulaka, kepada Tuhanmu. Gitu. Ya. Jadi Imam Ghazali menyampaikan kalau yang level pertama tadi belum mampu, maksudnya belum mampu makrifah seutuhnya mengenal Allah, sampai menjadikan Allah itu sebagai sohiban, ya, ini mungkin levelnya bagi orang yang khususul khusus. Tapi kalau kita sudah paham, bisa merasakan, ya berarti kita juga punya kesempatan untuk merasakan anugerah itu, gitu. Artinya ilmu ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Tidak menunggu harus jadi kiai, tidak. Bahkan kalau kiai nggak ngaji ilmu, ya, tasawuf, juga nggak merasakan. Gitu. Ya. Fa'ilam takdir dzalik, jika tidak mampu merasakan yang demikian, maka solusinya yaitu jagalah waktumu untuk mengosongkan malam dan siangmu, ya, an waktin, dari waktu, tahlu fihi limaulaka. Jadi siang dan malammu kamu gunakan untuk persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, konkretnya ya paling tidak, ya, sholat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban kita itu akan dilaksanakan secara istiqomah dan disempurnakan dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyahnya. Ini konkretnya. Kemudian ditambah aurat atau zikir yang menjadi wadhifah harian. Gitu. Lah ketika kita sudah istiqomah, ya, sholat 5 waktunya, ditambah sholat sunnahnya,
ya, ditambah zikir yang menjadi wadifah hariannya. Nah, kalau ini dilakukan secara istiqomah, maka dampaknya wataladdada ma'ahu, kamu akan semakin merasakan kenikmatan beserta Allah. Itu. Sholatnya sudah mulai naik kelas. Yang sebelumnya, ya, ketika sholat itu seperti karyawan. Yang penting datang ke kantor, absen. Setelah absen, ya, udah, ya, karena dia semangatnya hanya ngejar absen. Setelah absen mungkin tidur kalau tidak diawasi oleh pihak kantor, gitu. Jadi dia berbuat sesuatu penuh dengan perhitungan, tidak didasari dengan mahabbah. Lah, kalau dia sudah sholat 5 waktu bagus, gitu. Cuma kualitasnya kalau diibaratkan masih seperti, ya, seorang karyawan yang kerja di kantor yang hanya ngejar absensi saja. Yang penting udah sholat. Nah, level yang kedua, ya, dia bisa meningkatkan kualitas sholatnya, tetap sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya. Tapi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, itu memahami makna-makna yang tersembunyi di balik kalimat Allahu Akbar. Ya, Allah itu sebagai nama bagi zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian akbar, tafdhil, ya, memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Allah maha besar, selain Allah kecil. Maka orang yang sholat, ya, ketika sudah mulai naik kelasnya, kalau yang pertama tadi Allahu Akbar itu udah, yang penting secara fikih muni syarat, terus Allahu Akbar selesai salam. Kalau yang kedua itu sudah mulai memahami dari aspek batin, ya, dari wudunya sudah mulai memahami makna berkumur, makna istinsak, menghirup air hidung, makna membersihkan kedua tangan, gitu. Makna-makna asror ini sudah mulai dipahami. Begitu juga pada saat takbir Allahu Akbar. Kalau yang level karyawan tadi Allahu Akbar, lesanya Allahu Akbar, ya pikirannya bisa jadi ya tidak ingat Allah. Ibarat hanya absen secara fikih, sah sholatnya. Tapi yang level kedua sudah menghayati maknanya. Oh, Allah dat wajibul wujud, akbar maha besar. Selain Allah kecil. Gitu. Alam semesta kecil karena alam semesta ciptaannya. Gitu. Kalau misalnya muncul ego di dalam dirinya yang selama ini mungkin merasa kaya, gitu. Ketika Allahu Akbar, runtuh ego merasa kaya. Ternyata yang maha kaya, yang maha besar hanya Allah. Gitu. Nah, ini mulai muncul makna-makna asror di balik kalimat-kalimat dalam sholat, ya, mulai dari takbir itu sudah mulai bisa merasakan, menikmati, ya, yaitu rahasia di balik kalimat takbir itu. Maka di sini Imam Ghazali menyampaikan watalat dada. Talat dada ini menikmati. Takbir itu benar-benar menikmati betul makna takbir. Ya, itu. Ini nilai dan kualitasnya semakin naik, itu. Kemudian bimunajatika, ya, dengan munajatmu, ya. Seperti ketika dia baca
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini paham makna Bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk makna asrornya, rahasia huruf Bismillah. Ada 19 huruf, ada satu huruf yang sebenarnya ada tapi tidak nampak. Gitu. Kan Bismillah ini kan dari kata ismun ditambah ba huruf jar, kemudian tambah Allah, mudhof ilaih, kemasukan huruf jar. Berarti bismi, ada alifnya. Tapi ketika mudhof ilaih dengan kalimat jalalah Allah, alifnya hilang. Langsung huruf ba, sin, ya, mim, langsung Allah. Ya, bismillah. Gitu. Sementara kalau kita perbandingkan dengan redaksi lain, Iqra bismi rabbika. Bismi setelah ba ada alif. Ya, karena aslinya ismun kemudian kemasukan ba. Ya, Iqra bismi rabbika, ini setelah ba ada wujud alifnya. Tapi dalam bismillah huruf alif sirna hilang. Langsung ba, langsung sin, mim. Nah, ini ya, kalau dihitung jumlahnya dengan alif ini 20. Tapi yang nampak jumlahnya 19. Ditambah lagi kalau memahami makna asror titik ba. Ya. Titik ba ini, ilmu ini sudah ada di Indonesia itu ya pada abad 14 ketika zamannya Sunan Kalijaga. Itu Sunan Kalijaga ya berguru pada Sunan Bonang, itu hanya minta diajari titik ba itu. Nah, mungkin pada zaman itu dianggap ini ilmu baru, titik ba ini apa ya gitu. Nah, kemudian saya lacak. Ternyata di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 1 Ibnu Arabi membahas soal rahasia titik ba. Rahasia ya titik ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi pada abad ya 12 ya 12 itu kemudian masuk ke wilayah maaf Ibnu Arabi itu abad 13 ya abad 13. Kemudian di abad 14 ya wali 9 salah satu Sunan Bonang itu sudah mengajarkan rahasia titik ba gitu. Artinya apa? Bahwa pengaruh ajaran tasawufnya Ibnu Arabi ya itu sejak abad 14 itu sudah masuk ke wilayah Nusantara. Jadi satu-satunya ulama yang mengurai rahasia bismillah titik ba ini menurut saya yang saya temukan ya baru Ibnu Arabi itu. Kalau Sunan Bonang mengajarkan titik ba kepada Sunan Kalijaga, kalau dilacak secara akademis ya berarti sumbernya dari Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Nah ini kalau kita paham bismillah itu punya makna dasar gitu. Terus setelah itu hamdalah. Hamdalah ini dalam hadis qudsi juga sudah dijelaskan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika seorang hamba sedang sholat baca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini di hadis qudsi. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah ya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab
hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Ya, hambaku juga memujiku ya dengan Ar-Rahman. Maliki yaumiddin, ya. Hambaku telah mengagunganku. Itu Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, ya. Hadzali, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Ini artinya bahwa seorang hamba ketika beribadah harus semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, wa iyyaka nasta'in, baru ini untuk hambaku. Untuk apa? Silahkan berdoa, minta apa yang dikehendaki. Itu pada kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Gitu. Jadi iyyaka nasta'in, nah, di sini ada zona ya di mana seluruh hamba untuk meminta kepada Allah masa'ala abdi ya sesuai apa yang dikehendaki pada saat iyyaka nasta'in. Itu. Jadi artinya bahwa rahasia di balik Fatihah itu memiliki dialog ya antara seorang hamba dan Tuhan dan Allah. Tapi kebanyakan ya pada tidak paham gitu. Maka di sini penting sekali ya untuk menyempurnakan ilmu kita, wawasan kita dari aspek fikih ya kita sempurnakan dengan ngaji ilmu tasawuf atau ngaji ilmu hakikat itu. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau sholatmu sudah begitu, wataladada bisa menikmati bimunajatika. Akhirnya ada dialog tadi, munajat ya antara hamba dengan Allah. Ya, begitu juga ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ini kan munajat juga. Robbi firli warhamni. Ya, ini juga munajat seorang hamba. Itu. Ya. Lahu kepada Allah wa inda dzalika, dan ketika Anda sudah mampu melakukan itu ya di dalam sholatmu, fa'alaika, maka wajib bagimu anta ta'allama, hendaklah kamu belajar adab suhbah, yaitu adab suhbah, adab dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzabuha, dan bermula adab suhbah ya, adab mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam syarahnya itu dijelaskan ada 14 arba'ata asyara, ada 14 adab ya. Al-awwal, yang pertama, itraqur ra'si wa ghudul torfi, itu ya menurunkan kepala atau menundukkan kepala. Jadi artinya sebagai seorang hamba ya, dari sisi fisik ya, kalau kepalanya itu menengadah, itu ya dangak bahasa Jawa, itu kayak terasa ada keangkuhan. Maka pada saat menghadap Allah ya kepalanya agak menunduk, diturunkan. Ini ya, salah satu adab ya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, asani jam'ul hammi, yaitu mengumpulkan hammi itu tujuan ma'al iktimat Allah, yaitu tujuan kalau kita bahasakan gini. Yang kedua yaitu mulai fokus kepada Allah. Ini bahasa kita yang pas ini. Al-hammi ail qasdu ma'al iktimat Allah, itu bahasa kita yang paling pas,
maknanya itu fokus. Kita mulai fokus ya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Wasalisu yang ketiga, dawamu sumti. Dawamu sumti itu melanggengkan diam. Diamnya bukan diam yang orang bengong kosong gitu ya. Itu mah nggak ada nilainya. Ada orang diam tapi bengong, ngalamun. Itu nggak ada nilainya. Yang dimaksud dawamu sumti itu diam yang aktif. Nampaknya diam, tapi tafakurnya, mengingat Allahnya tinggi. Kelihatannya diam, tapi hatinya mafi qalbi siwallah terus ya terasa. Itu. Maka diamnya orang yang ahli zikir, ahli tafakur, ini punya nilai yang istimewa. Bahkan ya ada sebuah makalah ya, ada yang menyebut ini hadis at-tafakkuru sa'atan, berpikir yang disertai dengan mengingat Allah sa'atan dalam waktu ya sejenak singkat itu khairun, lebih baik min ibadati sab'ina sanah, tinimbang dari ibadah 70 tahun. Nah, memahami ini jangan salah kaprah. Artinya apa? Kualitas orang yang diam tapi aktif positif, yaitu diamnya zikir dan tafakur, ini punya nilai istimewa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diam bengong atau orang yang sedang galau, itu diam tapi diamnya nggak ada nilai positifnya. Itu diam ini juga penting daripada ngomong yang nggak ada manfaatnya. Gitu. Kemudian berikutnya warrobiu, dan bermula yang keempat sukunul jawareh, yaitu diamnya anggota badan anil mulagoti, dari hal-hal yang sia-sia. Ya maksudnya tangannya itu yang diam, misalkan ketika dia sholat Allahu Akbar ya sesuai dengan posisinya, tidak garuk-garuk, tidak kesana kemari ya, ini maksudnya sukunul jawareh. Atau kepalanya nggak noleh kanan, nggak noleh kiri ya, ini namanya sukunul jawareh. Jadi hatinya fokus, jasmaniahnya juga mulai fokus. Sebab fokus atau tidak, orang itu akan kelihatan ekspresi dari gerakan tangan, ya, kemudian gerak-gerik mata, itu akan kelihatan. Ini fokus atau enggak itu kelihatan. Nah, oleh Ibnu Arabi, selain fokus hatinya, yang paling penting juga adalah anggota badannya ini juga ikut diam, dalam pengertian kalau hatinya fokus, ya berarti gerakan-gerakan yang tidak ada keterkaitannya itu akan semakin berkurang. Ini maksud sukunul jawareh. Nah, kalau sukunul jawareh, jawarehnya, anggota badannya bisa diam, itu proses untuk mencapai khusyuk, khudu, khudurul qalbi ma'allah itu mudah. Gitu. Ya, misalnya dia khusyuk, tapi tangannya garuk-garuk ke sana kemari, itu pasti konsentrasinya pecah. Gitu. Maka menurut Ibnu Arabi, sukunul jawareh, kalau anggota tubuhnya itu bisa diam, maka aspek batiniahnya itu untuk khusyuk, merasakan khusyuk, khudu, dan khudurul qalbi itu mudah untuk dirasakan. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, mubadharu imtisalil amri, yaitu bergegas dalam melaksanakan perintah Allah. Waktunya sholat ya bergegas ya untuk melaksanakan ibadah atau sholat fardu. Jangan entar itu ya. Wasadisu, dan yang keenam istinabun
yaitu menjauhi segala yang dilarang. Jadi udah jelas ini dilarang oleh Allah, malu kalau kita ya melanggarnya. Itu. Wasabi'u, dan bermula yang ketujuh, kilatul iktirodi, sedikitnya berpaling alal qadari, atas ketetapan Allah. Jadi apapun kondisi yang datang kepadanya itu diterima ya, dengan hati yang senang, itu namanya ridho biqudratillah, ridho dengan qadar Allah itu. Jadi tidak banyak berkeluh kesah. Di sini Syekh Nawawi mengutip ya sabda Nabi, ubud ya, beribadahlah Allah kepada Allah birridho, dengan ridho. Fa ilam tastati, jika kamu tidak mampu, fa fis sabri, maka sabarlah. Gitu. Jadi ridho ini yang istimewa. Kondisi apapun bisa menikmati dengan senang hati, ridho. Ya. Tingkatan yang berikutnya, kalau ridho belum bisa mencapai, ya sabar. Sabar itu menahan dari keinginan kita, kemudian kita mengikuti keinginan Allah. Ya contoh, keinginan kita itu mau pergi, ya pergi misalnya ke kota, keinginan kita. Tapi Allah punya kehendak lain, yaitu tiba-tiba dia tidak punya duit gitu. Nah, satu sisi dia punya keinginan, oh di kota itu ada misalnya kalau anak muda ya ada musik atau ada apa. Tapi Allah punya keinginan lain supaya ini anak nggak jatuh kepada kemaksiatan. Akhirnya ya dari sisi keuangannya dikasih yang pas-pas, tidak lebih gitu, supaya rezekinya nggak jatuh pada kemaksiatan. Nah ini yang namanya dia mulai menahan diri. Oh ya sudahlah, namanya rezeki lagi pas-pasan. Ya akhirnya keinginannya daftar keinginan yang banyak, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, akhirnya bisa sabar, bisa ngalah, bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidun, ini dikutip lagi firman Allah. Tapi ini hadis qudsi ya. Qala Allahu, qala berfirman siapa Allah, Allah taala maha tinggi. Ana Allah, ana aku itu Allah. Ini hadis qudsi ya. La ilaha ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, kemudian apa firman Allah? Faman lam yasbir, faman maka barang siapa lam yasbir yang tidak sabar, siapa man ala balai atas ujianku, walam yaskur dan tidak syukur linakmai pada nikmatku, walam yardo dan tidak ridho biqodoi dengan kodokku gitu. Jadi Allah ini memberikan pilihan kepada hamba. Kamu itu hamba, hamba itu diciptakan oleh Allah. Hidup matimu itu nggak ada peran kamu sedikit pun, semua mutlak anugerah Allah. Nah, ketika kamu sudah dikasih hidup, kemudian diuji oleh Allah, lah di situ akan kelihatan. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang frustasi, ada yang depresi, ada yang bunuh diri. Karena apa? Tidak memahami hakikat tentang kehidupan. Nah, di sini Allah berfirman, kalau Anda diuji kok nggak sabar, ya, terus dikasih rezeki yang berlimpah, kamu nggak bersyukur, gitu, masih kurang terus. Ya. Terus yang ketiga, dan tidak ridho dengan segala keputusanku. Nggak ridho, kenapa saya dulu jadi ini gitu, padahal saya pengennya ini, padahal ketetapan semua ketetapan dalam kehidupan itu sesuai dengan kodok dan kodar Allah, tapi dia nggak terima gitu.
Maka orang yang seperti ini ya tidak sabar ketika diuji, tidak bersyukur ketika diberi nikmat, dan tidak ridho terhadap ketetapan Allah, falyatlub, maka carilah roban Tuhan siwai selainku. Gitu. Jadi diancam oleh Allah, kalau kamu tidak sabar dengan ujianku, tidak syukur dengan nikmatku, tidak ridho dengan kodokku, falyatlub roban siwai, carilah Tuhan selainku. Gitu. Ini hadis qudsi. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita ya membaca hadis ini gitu, ya pasti kita tuh di antara tiga ini kalau ilmunya belum mapan, belum tahqiq, pasti ya ada gremeng-gremengnya gitu ya. Diuji oleh Allah itu nggak pernah kemudian positive thinking gitu. Tapi ya selalu nyalain Allah, nyalain kondisi, keadaan gitu. Nggak bisa sabar gitu. Begitu juga pada saat dikasih murah rezeki, murah segalanya, syukurnya susah. Ya malah digunakan buat maksiat gitu. Nah, ketika dikondisikan oleh Allah pada satu kondisi nggak ridho gitu. Lah, orang yang seperti ini oleh Allah, kalau begitu ya sudah deh, kamu cari Tuhan selainku gitu. Nah ini ya maksudnya bagi kita sebagai introspeksi, berarti kalau kita diuji oleh Allah, kita usahakan sebisa mungkin untuk berlatih sabar. Berlatih sabar ini ya penting. Yang kedua, ketika diberikan anugerah, kita berlatih untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah sesungguhnya ketetapan Allah. Dan kita sebagai hamba hanya ada pilihan, yaitu ridho, senang dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Sebab keputusan Allah itu nggak meleset, semua sudah dalam perhitungan Allah. Gitu. Akhirnya kita tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, wasaminu dawamu dzikri, ya, dawamu dzikri yaitu langgeng dzikirnya. Nah, dzikir ini bermacam-macam. Ada yang sifatnya wadifah ba'da sholat, ya, seperti la ilaha illallah nafi isbat, kalau di Qadiriyah Naqsabandiyah itu 165. Terus ada juga Qadiriyah ya setelah sholat ya 100, itu yang silsilah zikirnya dari Syekh Fadil itu 100. Tapi kalau yang TKN di Indonesia itu habis sholat 165. Terus ada juga zikir ismudat. Nah, zikir-zikir yang sifatnya ini menjadi tugas harian, ya ini harus tetap dilakukan secara istiqomah. Lah, tujuan dengan zikir ini itu diharapkan setelah zikir tetap dalam posisi ingat Allah. Gitu. Jadi di luar setelah zikir dia beraktivitas ke kantor, ke pasar, itu ada kesadaran selalu ingat Allah. Nah ini yang disebut dawamu dzikri. Ya. Baik bilisani dengan hati, lesan wal qalbi dan hati, wattasi'u dan bermula yang ke-9 mulazamatul fikri, yaitu mulazamah fikri, artinya dia aktif berpikir ya secara positif. Jadi pikirannya itu selalu hidup, ya, nggak pasif, nggak diem gitu, selalu merenung. Ya, oh kok begini apa maksudnya? Oh kok begini pasti Allah punya tujuan baik. Oh kok begini gitu. Ini namanya mulazamatul fikri. Jadi terus dia berpikir secara positif, ya karena dibalik berpikir secara positif itu ya akan muncul yaitu satu kesadaran tentang betapa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa.
Contoh, kita mensyukuri sehat walafiat kita. Ini kalau dinilai rupiahnya kan nggak luar biasa. Kita bandingkan dengan yang di rumah sakit, ya, orang yang tidak bisa nafas, orang yang itu berapa biayanya. Nah, ketika kita mau tafakur melihat ke dalam diri, ya napas kita masih sehat, pandangan kita masih normal, telinga kita masih. Ini kan kalau ditafakuri akhirnya bisa bersyukur kepada alhamdulillah ya Allah diberikan sehat walafiat. Ini nikmat yang luar biasa. Gitu ya. Banyak orang yang diberikan rezeki melimpah, tapi sisi lain kesehatannya dikurangi oleh Allah sehingga tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada dalam kehidupan. Gitu. Wal asir bermula yang ke-10 isarul haqqi, yaitu dia memilih ikhtiyarihi wa taqdimihi, yaitu dia berusaha memilih yang benar alal batil atas kebatilan. Jadi selalu ketika dihadapkan dia pilihan satu batil, satu hak, ya pasti dia milih yang hak. Dan jangan dicampur aduk. Jadi sikapnya harus sportif. Ini hak, ini batil. Tetap posisi dan sikapnya harus memilih yang hak. Wal hadi asyara dan ke-11 al-iyasu anil khalqi, yaitu memutus harapan kepada makhluk. Jadi kalau ada harapan-harapan kepada makhluk itu putus, disembelih, dipotong. Diganti harapan kita semata-mata hanya Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberikan sarana dalam kehidupan kita. Misalnya andai kita bekerja di sebuah kantor, kemudian kita tiap bulan mendapatkan gaji, itu sesungguhnya hakikatnya dari Allah. Ya, kita tidak lantas kemudian ya kita berbuat sesuatu yang sifatnya melihat dari sisi kemahlukan, yaitu ketakutan kepada makhluknya tinggi. Ini jangan sampai akidah kita bergeser. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, al-iyasu aikot urroja anil kholqi. Jadi putuskan ya harapan-harapan kita dari makhluk, kembalikan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang wasani asyara ke-12 al-khudu'u, yaitu at-tawadhu bil qalbi, hatinya rendah hati, ya, kaya tidak merasa kaya, alim tidak merasa alim, ganteng tidak merasa ganteng, jelek tidak merasa jelek, karena paham semua hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahtal haibati, disertai dengan perasaan ya rasa takut dan hormat kepada Allah Ta'ala. Wasalis asyara dan 13 itu al-inggisaru tahtal haya, yaitu hatinya senantiasa dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah, ya, apalagi sampai berbuat yang dilarang oleh Allah. Gitu. Warbi asara dan yang ke-14 as-sukunu ala khailil khasbi syikotan bituman, yaitu diam dengan berikhtiar mencari nafkah, syikotan itu iktiman dengan sempurna, bidomani dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menjamin. Jadi sikap yang ke-14 ini, diam bukan berarti diam yang pasif, zikir, sholat, terus nggak mau kerja, nggak mau beraktivitas. Dia berharap setelah zikir duit datang. Nah ini tidak seperti itu maksudnya. Ya. Jadi as-sukuni ala akhilil kasbi itu diam dalam pengertian yang aktif, ya. Apapun dia mau mengerjakan selama itu menjadi sumber rezeki yang halal. Itu. Karena dengan cara ikhtiar seperti itu dia yakin bahwa rezekiku sudah dijamin oleh Allah. Jadi memahami bahwa rezeki seorang hamba itu dijamin oleh Allah, kemudian dengan cara zikir dan duduk manis terus datang, itu tidak seperti itu. Tetap harus dicari sesuai dengan profesi kita, ya, keahlian kita,
Akan tetapi kita dalam berpegang bahwa pasti ya kita akan diberikan rezeki oleh Allah, tapi cara untuk memperolehnya harus melalui sebuah usaha dan ikhtiar. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kita ya diamnya diam aktif, ya bukan diam pasif nggak mau apa-apa kemudian menyandarkan Allah secara totalitas. Untuk menjemput rezeki Allah ya perlu gerak gitu. Kalau bahasa Jawa itu siapapun yang bergerak ya pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya obah mamah bahasa Jawa. Obah itu kalau dia bergerak, mamah pasti bisa makan. Gitu. Wat tawakkul, dan tawakal ala fadlillahi atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatan dengan ma'rifah, bi husnil ikhtiari dengan sebaik-baik ikhtiar. Ya, inilah adab, 14 adab ya. Kalau seorang salik dalam sehari semalam bisa melakukan adab yang keempat, yang 14 adab ini ya, secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya pasti akan mulai merasakan kenikmatan suhbah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa menikmati suhbah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.